Bapak Ibu sudah memahami nih kalau misalnya pakai metode pembayaran advance payment, kira-kira nih akan menguntungkan di mana. Terus tapi yang punya resiko besarnya itu ada di pihak mana, ya? Atau untuk yang open account dan lain sebagainya. Nah, untuk yang advance payment kita bisa lihat nih, untuk mekanismenya sendiri ini setelah tadi sudah disepakati antara buyer dan seller, kemudian dituangkan di dalam sales contract. Sales contract, nah advance payment apa itu? Gitu ya, bahwa seller dan buyer ini sudah sepakat nih untuk berbisnis, gitu. Nah, kita bicara Bapak Ibu di sisi eksportir ya Pak, di sisi seller, di sisi yang punya barang, gitu. Jadi kalau untuk advance payment itu adalah setelah sales contract adalah buyer membayar. Nah ini sebetulnya satu kondisi yang memang pastinya itu diharapkan oleh para eksportir, gitu ya, bahwa belum ditransfer nih, belum dikirim tapi sudah ditransfer. Nah gini, bahwa ini satu kondisi yang pasti diharapkan lah, gitu, bahwa kita sebagai eksportir nih seperti di apa istilahnya tuh dimodalin. Nah di sini bahwa buyer transfer nanti melalui banknya buyer, itu kemudian dikirim ke seller melalui rekeningnya seller yang ada di cabangnya seller. Nah, baru setelah diterima pembayaran, baru itu dilakukan pengiriman barang. Nah, jadi resikonya ini ada di mana? Resikonya adalah tentunya ada di buyer. Buyer udah duluan bayar. Nah, ini ada resiko, bisa jadi barang tidak diterima karena misalnya eksportirnya lawan prestasi. Atau mungkin barang datang diterima tapi tidak sesuai dengan yang dipesan. Seperti itu. Dan ada juga resiko mungkin barang datang tidak tepat waktu. Nah, ini resiko apabila dilakukan sistem pembayaran melalui advance payment. Jadi kalau advance payment pay first, jadi pembayaran duluan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah open account. Ini adalah kebalikan dari tadi advance payment. Bahwa setelah disepakati bahwa sudah ditetapkan bahwa barang-barang yang diperjualbelikan ini kemudian sudah disepakati juga untuk kualitas barangnya, harganya, dan lain sebagainya, kemudian dalam sales contract. Nah, setelah ini, kalau di dalam sales contract itu disepakati memakai metode open account, ini selanjutnya eksportir itu harus mengirim barang, gitu. Harus kirim barang, gitu ya, barang dan dokumen langsung ke buyer. Seperti itu. Jadi dari Indonesia, misalnya dari Aceh langsung kirim ke Timur Tengah, misalnya seperti itu. Misalnya kirim kopi, langsung dikirim. Ini dilakukan shipment oleh eksportir, ini ya, oleh kita. Nah, seperti itu. Kemudian nanti dari pihak importir itu akan melakukan pembayaran setelah menerima barang dan dokumen. Nah, di sini tentunya ada resiko. Nih, resiko ada di mana? Resiko tentunya ini ada di pihak eksportir atau di pihak seller.
barang sudah dikirim, ada resiko mungkin pembayaran tidak diterima, atau pembayaran tidak tepat waktu, atau pembayaran tidak sesuai. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah kebalikan dari metode yang pertama tadi. Jadi kalau untuk open account itu shipment first. Seperti itu. Jadi pengiriman barang dan dokumen duluan. Baru setelah bayar terima baru dibayar. Nah, kemudian ini ada sistem pembayaran yang lainnya adalah melalui collection. Kalau collection di sini bahwa dokumen itu dikirim melalui bank. Jadi seperti apa ya istilahnya, bantu untuk menagihkan. Jadi peranan bank di sini adalah sebagai sebenarnya gini, seperti kantor pos mengirimkan dokumen. Nah, seperti apa mekanismenya? Bahwa setelah disepakati ini sales kontrak udah oke nih semua ya, bahwa ini collection ini ada dua macam nih, gitu ya. Nah, setelah ini kemudian eksportir itu mengirimkan barang ke importir. Kemudian dokumen yang kalau tadi itu dikirim langsung dengan barang, untuk dokumen di sini untuk yang memakai metode collection ini, dokumennya itu dikirim melalui bank. Jadi dipresentasikan ke bank. Jadi eksportir atau Bapak Ibu misalnya sebagai eksportir setelah kirim barang itu dokumen ekspornya itu dikirim melalui banknya Bapak Ibu. Gitu. Ya tentunya ini banknya adalah bank devisa ya Pak Ibu ya. Bank devisa itu di Indonesia tuh banyak sekali. Banyak itu tinggal memilih aja mau pakai bank mana gitu. Hanya mungkin harus pada saat awal mungkin harus banyak berkonsultasi juga dengan pihak bank untuk menanyakan juga apakah bank tersebut dia bisa melakukan hubungan koresponden dengan bank di luar saja, atau menerima untuk transaksi ekspor ini untuk bank mana saja di negara mana gitu. Supaya apa? Supaya nanti bisa tidak terlalu lama putar-putar gitu. Sebenarnya di semua bank juga bisa, namun kalau misalnya tidak ada hubungan, ini biasanya suka agak lama. Nah, ini setelah tadi dokumen dikirimkan oleh Ibu selaku eksportir ke banknya, ini dikirimkan ke importir melalui banknya Bapak Ibu, kemudian banknya Bapak Ibu mengirimkan dokumen tersebut ke banknya importir. Nah, seperti itu baru. Jadi sini Bunda ya. Ya. Nah, untuk metode pembayaran collection ini ada dua macam, yaitu ada yang pertama adalah document against payment, bahwa pembayaran dilakukan setelah dokumen dipresentasikan kepada buyer melalui bank. Jadi seperti yang tadi saya ceritakan, ini adalah document against payment. Jadi setelah barang dikapalkan, kemudian dokumen dikirimkan ke bank, nah ini dari pihak buyer langsung membayar. Nah ini document against payment. Namun ada satu lagi metode dari collection ini adalah jadi pembayarannya itu akan dilakukan setelah dilakukan akseptasi oleh pihak buyer.
kirim barang, kemudian dokumen dikirim, nah menunggu dulu di accept, disetujui oleh pihak importir, baru dibayar. Seperti itu. Nah, ini langsung lanjut aja ya Mbak Natasha ya, karena memang ini sebetulnya antara materi yang pertama dengan materi yang kedua itu adalah saling berhubungan gitu ya. Hanya untuk di materi yang kedua ini memang khusus kita nanti akan membahas tentang LC gitu ya. Jadi tadi metode pembayaran non LC, dan kita lanjut dengan metode pembayaran melalui LC. Nah, ini sebetulnya LC itu apa sih? Gitu. Saya rasa Bapak Ibu sudah banyak mengenal dan sudah banyak mengenal tentang atau mendengar apa itu LC. Namun kalau belum jadi eksportir ya tentunya pasti belum tahu nih bagaimana nih mekanismenya itu seperti apa gitu. Nah, kalau kita bicara dari sisi eksportir bahwa LC itu kita di sisi eksportir ingatnya itu kita akan menerima LC. Jadi kita akan menerima LC dari customer kita atau buyer kita atau importir kita, atau satu lagi ini ada istilah ya yang dipakai di dalam LC itu adalah applicant. Jadi kalau nanti di dalam LC, applicant itu apa? Applicant itu adalah importer. Nah, karena kita ada di sisi eksportir, sehingga kita ingatnya kita akan menerima LC. LC itu bagaimana kita bisa terima? Nah, kembali lagi di dalam kesepakatan awal dengan buyer kita bahwa ini nanti metode pembayarannya mau pakai apa? Oke, disepakati pakai LC. Nah, jadi itu memang dari awal sudah disepakati itu memakai LC. Kenapa sih harus memakai LC? Tadi kita melihat ya ada beberapa resiko yang akan terjadi apabila kalau kita memakai metode yang non-LC tadi. Tapi kalau misalnya kita bisa mendapatkan metode pembayaran yang advance payment, ya sudah. Artinya kita di sisi eksportir kita mendapatkan seperti kita dimodali gitu. Jadi kita belum, ya udah kita udah terima pembayaran, kita bisa siapkan barang kita untuk kita ekspor gitu, baru nanti akan setelah barang yang akan diekspor siap, baru kita lakukan pengapalan atau pengiriman barang tersebut gitu. Nah, namun kan ini bisnis ya, tentunya kedua belah pihak ingin aman. Makanya ini adalah mekanisme yang kenapa memilih LC, karena LC adalah dijamin. Kenapa dijamin? Karena kita di sisi eksportir, artinya kita yang punya barang. Tentunya kita ingin mendapatkan kepastian pembayaran. Betul nggak sih importirnya itu punya uang? Nah, dengan adanya LC atau memakai LC, salah satu persyaratan yang ditetapkan oleh issuing bank atau banknya si importir adalah importir itu harus menyetorkan dana 100% senilai LC.
Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita mungkin bisa langsung terbayang ya Pak ya, bahwa di pihak importir itu uangnya dia udah store di banknya importir gitu. Seperti itu ya. Kemudian di dalam LC juga tentunya ini secara rinci detail produk, kualitas dari produk itu sendiri, harga, kemudian untuk pengapalan, kemudian pembayaran, misalnya dia harus at site atau misalnya berjangka waktu dan lain sebagainya, itu semua dituangkan di dalam LC yang diterbitkan tersebut gitu. Jadi dengan menggunakan LC di sini, bahwa barang yang diekspor itu dijamin tidak terbayar, maksudnya tidak dibayar seperti itu. Jadi karena apa? Ya karena di pihak importir itu dia sudah store senilai LC, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan sampai sini jelas ya Bapak Ibu. Nah, ini mekanisme dari LC itu sendiri. Jadi seperti apa sih, gitu ya? Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, supaya nggak kadang suka terbalik-balik juga sih. Ini tuh antara istilah-istilah ini ya. Jadi kalau kita di sisi eksportir, nah kalau kita masuk ke dalam letter of credit itu nanti kita akan mengenal istilah beneficiary. Istilahnya itu menerima pembayaran gitu, menerima pembayaran dari pihak importir. Nah, ini untuk mekanisme itu sendiri untuk LC ya, kembali lagi ini dari sales contract, buyer atau importir, atau di dalam LC itu dikenal dengan applicant, itu akan datang ke banknya importir untuk mengajukan permohonan penerbitan LC. Gitu. Ya tentunya ini mekanisme LC kan sudah disepakati ya, gitu. Bahwa ini kedua belah pihak sudah sepakat untuk pembayaran ekspornya itu melalui mekanisme LC. Nah, di sini tentunya si importir itu sudah tahu kewajibannya dia yang harus dia lakukan, yang akan dia lakukan itu seperti apa. Salah satunya adalah dia sudah mempersiapkan dana untuk senilai LC yang akan diterbitkan itu akan distorkan ke issuing bank, bank penerbit LC. Nah, ini nanti importir akan memberikan atau menyampaikan seluruh persyaratan yang terkait penerbitan LC ini. Itu kemudian, nah LC setelah diterbitkan, ya tentunya ini seluruh persyaratan yang diminta bank itu sudah dipenuhi semua, gitu. Baru LC itu akan dikirim ke kita sebagai eksportir melalui advising bank. Nah, advising bank ini adalah bisa juga berperan sebagai negotiating bank. Ini kenapa nggak saya tulis nih di sini? Anggaplah bahwa advising bank ini merupakan negotiating bank, atau banknya Bapak Ibu. Misalnya tentunya ya Bapak nanti
Bapak Ibu untuk menetapkan banknya Bapak Ibu, bank eksportir, itu tentunya ini dikenal sebagai bank devisa. Bank yang bisa melakukan transaksi devisa, bank yang bisa melakukan transaksi perdagangan internasional. Nah, setelah LC ini sudah ada nih di advising bank, nanti akan disampaikan ke pihak Bapak Ibu. Nah, kita kembali lagi lihat lagi nih klausul di dalam LC. Sebetulnya di dalam prakteknya ini sebelum LC yang aslinya datang itu sebetulnya antara seller dan buyer ini suka halo-halo gitu. Jadi kita di pihak eksportir tuh sudah tahu draft LC yang akan nanti diterbitkan itu akan seperti apa. Kenapa seperti itu? Karena kita juga cross check bahwa ini ya bisa aja kan ada kekurangan atau kesalahan penulisan dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau sudah oke, draft langsung baru di net terbitkan LC. Nah, namun di sini kita juga selaku eksportir harus mempunyai kewajiban untuk mengecek kembali, gitu ya, melihat kembali klausul-klausulnya apa betul sudah sesuai dengan yang diperjanjikan. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai, ini bisa disampaikan ke applicant, sehingga applicant atau importir itu akan mengajukan perubahan klausul LC. Itu sangat dimungkinkan karena ini adalah kesepakatan dari dua belah pihak, ya. Anggap aja kalau klausul LC itu disesuai dengan kesepakatan, maka pihak Bapak Ibu atau pihak eksportir itu akan mempersiapkan barang atau mungkin barang sudah siap nih, tinggal kapalkan atau tinggal dikirim. Nah, selanjutnya ini setelah barang dikapalkan, dikirim ke negaranya si buyer, untuk dokumen ekspornya itu diserahkan atau dikirim ke pihak buyer tapi melalui bank. Nah, di sini melalui negotiating bank atau melalui advising bank. Nanti pihak bank akan memeriksa seluruh dokumen yang disampaikan oleh eksportir di sini. Apabila ada kekurangan, biasanya itu segera dilengkapi, atau kalau misalnya masih ada penulisan-penulisan yang salah, itu juga segera diperbaiki untuk menjamin bahwa ini dokumen itu sudah dipresentasikan dan sudah diperiksa dan sesuai dengan LC. Itu sehingga apa? Sehingga nanti itu tidak akan mendapatkan istilah banknya itu discrepancy. Kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan di dalam dokumen itu biasanya itu mempengaruhi pembayaran karena adanya discrepancy fee, yaitu ada biaya dari kesalahan tersebut. Walaupun ini sebetulnya relatif kecil betulnya, gitu. Namun kan kita sayang kan kalau misalnya discrepancy fee-nya $75 atau mungkin $150, sayang kan kalau lebih baik kita memang sangat teliti untuk menyampaikan atau mempersiapkan dokumen ekspor ini, dokumen yang terkait LC atau yang diminta LC ini. Nah, kemudian dokumen tadi yang sudah diterima oleh banknya kita nih, banknya eksportir, itu setelah diperiksa oleh bank kita, itu akan dikirim ke banknya importir. Nah, di sini juga akan diperiksa lagi nih. Kenapa tadi? Jangan sampai ada yang salah-salah, ada yang kurang-kurang, gitu ya. Karena itu nanti
bank itu dapat 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 pendapatannya itu memang salah satunya adalah dari biaya-biaya yang timbul akibat adanya kesalahan-kesalahan seperti itu. Nah, setelah semua oke nih, diperiksa oke semua, nah ini baru dilakukan pembayaran di sini. Dilakukan pembayaran karena uangnya sudah ada di sini. Seperti itu. Jadi ini yang disebut adanya kepastian pembayaran. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu sih untuk mekanisme LC. Nah, di sini kalau kita ada di pihak eksportir, jadi tugasnya kita apa nih? Gitu. Bahwa kita tunggu LC yang nanti akan kita terima atau yang dikirimkan oleh pihak importir melalui banknya kita, gitu. Ya, mungkin saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu barangkali mau sharing atau mau bertanya atau mau boleh mangga terkait materi yang saya sampaikan barusan. Ya. Jadi nanti kita akan lanjutkan nanti untuk pembiayaannya, gitu, macam-macam pembiayaannya. Jadi kalau untuk untuk mekanisme LC seperti ini, untuk yang dan non LC tadi sudah saya sampaikan. Silakan Mbak Natasha, barangkali ada yang mau ini dari ya. Terima kasih Bu. Ya, silakan Pak Rusli. Ya, terima kasih Bu Hera. Ya Pak. Ya, saya kira ini sangat menarik ya, tentang materi dari untuk ekspor ya, ekspor. Cuma ya biasanya salah satu sering permasalahan dalam LC ini bagaimana kalau uang yang ditransaksi itu tidak sampai atau apakah ada potensi transaksi kita katakanlah seperti ekspor, kita melakukan transaksi membayarnya, apakah ini tidak ya, bagaimana sistem jaminannya itu. Yang ini kan kita tidak ketemu langsung, kita hanya membayar atau ya katakanlah istilah sekarang ini online saja ya, online lah, sama dengan yang seperti sekarang banyak transaksi online apa dan sebagainya. Mungkin seperti apa mekanismenya kalau kita merasa sudah membayar tapi belum sampai kepada pihak yang kita tujukan itu. Mungkin itu saja. Ya, ini yang kedua, Mbak. Ya. Yang kedua ya, kalau ini kan kalau ekspor apakah juga ekspor apakah juga ada namanya ekspor antar kota, Bu? Ya, ini kan kalau kita ini kan luar negeri nih, negeri. Ya, karena ya terkadang kadang-kadang juga ini menjadi pertanyaan juga sama mahasiswa ini kalau sering terkadang begitu. Apakah atau bagaimana mekanismenya kalau ada ekspor antar provinsi? Mungkin seperti begitu, Bu. Silakan. Oke, Pak. Ya, itu kan tadi Bapak yang dikhawatirkan nih terkait pembayaran ya, Pak ya. Makanya salah satu jawabannya ini ada yang merupakan jawaban nih Pak, bahwa memakai mekanisme LC. Itu kenapa? Karena pihak yang
membeli barang dari kita. Itu ya Pak ya, uangnya itu dia sebelum bisa bertransaksi, itu uangnya itu dia store dulu. Kalau LC-nya itu taruhlah 100.000 US dollar. Nah, ini uangnya sudah ada di issuing bank ini, Pak. Jadi pada saat mengajukan LC itu uangnya itu sudah harus di-storekan juga. Di bank begitu ya? Di bank, betul. LC ini kan antar bank, ya Pak ya, transaksi antar bank. Ya. Jadi bank sebagai fasilitator, gitu maksudnya. Nah, bank ini ada dua peranannya ya, peranan di sisi importir dia sebagai bank penerbit LC, letter of credit, gitu ya Pak ya. Nah, bank di sisi eksportir atau di sisi Bapak lah, kita lah ya Pak ya, di Indonesia, gitu, kita yang mau melakukan ekspor. Nah, ini. Jadi ini LC ini antar bank, Pak. Dan kita dijamin oleh bank ini. Makanya ada nanti kriteria khusus nih ya Pak ya. Jadi bagaimana sih memilih bank mana saja yang bisa melakukan transaksi ini. Nanti mungkin itu sebetulnya kalau misalnya mau lebih pasti, Bapak bisa ngobrol dengan bank-bank yang ada di Aceh ya Pak ya. Di Aceh ya Bapak ya. Gitu. Di Makassar, Mbak. Makassar, sorry. Bapak di Makassar. Di Makassar tuh saya rasa semua bank besar ada, Pak. Gitu. Dan itu bank devisa yang bisa melakukan transaksi ini adalah bisa melakukan bisa Bapak kontak. Atau misalnya nanti ini supaya lebih mendalami lagi ya Pak ya. Ini gimana sih sebenarnya dari sisi banknya, seperti gitu. Nah, kebetulan saya sendiri memang saya sebelumnya di perbankan, Pak. Jadi saya yang mengerjakan nih, saya kalau ini saya bisa di sisi eksportir, berarti saya sebagai advising bank atau negotiating bank, atau untuk di transaksi impor saya sebagai issuing bank gitu. Jadi saya nih, peranan saya waktu itu, gitu. Saya cukup lama Pak, kurang lebih 10 tahunan saya di bagian ekspor impor ini Pak. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini menyambung juga nih dengan pertanyaan Bapak yang kedua ya Pak ya. Apa ada ekspor yang antar provinsi gitu ya Pak ya? Nah, ini mekanisme ini ada, yaitu kita kenal dengan SKBDN. Singkatannya dari surat kredit berdokumen dalam negeri. Gitu. Jadi kalau misalnya dari Makassar banyak apa ya Pak ya? Komoditi atau pertanian banyak di sini Bu. Pertanian ya Pak ya. Dari Makassar misalnya mau kirim ke Bandung Pak, misalnya ya gitu. Nah itu bisa pakai mekanisme LC ini Pak, tapi namanya LC lokal gitu ya Pak ya. LC lokal, bahasanya juga pakai bahasa Indonesia ya Pak gitu. Nah di sini sama, nanti taruhlah misalnya saya sebagai buyernya ya Pak ya, saya di Bandung, saya sebagai buyernya, saya mau beli misalnya apa ya Pak ya, kedelai misalnya ya ke Bapak. Ya misalnya kedelai. Nah ini saya nih selaku buyer, saya di Bandung, taruhlah saya memilih Bank Mandiri misalnya, seperti itu ya Pak ya gitu. Nah Bapak di sini misalnya, saya maaf nih, saya menyebutkan merek nih ya. Misalnya Bapak pakai bank apa Pak? Bank BRI misalnya ya Pak ya? BRI lebih banyak sekarang Bu. Ya. BRI kita ini. Bank apa Pak? Di Bapak? BRI Bu, BRI. Oke. Sip ya Pak ya. Misalnya Bapak di sini nih, Bapak Bank BRI, saya Bank Mandiri.
gitu ya Pak ya. Nah itu bisa dilakukan pembayaran melalui mekanisme LC lokal gitu. Jadi taruhlah saya mau beli produknya Bapak itu 500 juta misalnya Pak ya, 500 juta. Ini nih saya nih uangnya, kan kalau saya transfer langsung ke Bapak, saya ada resiko, jangan-jangan Bapak nggak ngirim kacang kedelainya ke saya, ya nggak Pak? Ya, itu ya. Nah itu ya Pak ya. Nah makanya saya store-nya ke bank Pak. Saya store-nya ke bank, saya minta terbitkan SKBDN. Surat kredit berdokumen dalam negeri ke Bank Mandiri nih, Bank Mandiri yang ada di Bandung ya. Misalnya di Asia Afrika, di Jalan Asia Afrika Bandung. Itu Pak. Jadi saya pesan barang, saya pesan kacang kedelai ke Bapak senilai 500 juta ini melalui mekanisme SKBDN. Uangnya saya udah ada Pak, saya udah sudah siapkan ini ya. Nah, jadi saya udah store nih ke Bank Mandiri Jalan Asia Afrika Bandung. Nah, baru nanti Bank Mandiri akan menerbitkan SKBDN nih ke Bapak dan diteruskannya ini melalui Bank BRI. Jadi di dalam SKBDN-nya itu sudah ditetapkan Bank BRI cabang mana, misalnya Bapak Bank BRI Jalan titik-titik Makassar misalnya gitu ya Pak ya. Nah itu sudah ditulis di dalam SKBDN-nya seperti itu. Ini terakhir Bu. Ya, siap. Jadi kalau kita melakukan transaksi, jadi bukan antara person Budi, jadi antar bank, begitu Bu. Jadi nanti kalau kita seperti impor ya kita pergi ke bank untuk mengambilnya, begitu. Nah, jadi bank itu ya Pak ya, itu adalah terkait mekanismenya. Tapi kalau kita untuk urusan barangnya, kita misalnya kesepakatan barangnya yang akan dibeli atau yang mau dijual ya, karena kita di sisi eksportir, bahwa yang akan dijual mau seperti apa, itu tidak melalui bank Pak. Nah, maksudnya transaksinya Mbak, misalkan. Iya, betul. Iya. Ya, jadi misalkan begini. Mekanismenya Pak, iya, pembayaran. Jadi artinya kalau kita dibayarkan, jadi kita pergi ke bank, begitu Bu intinya. Iya. Ke bank ambil uang itu. Iya, nanti kan. Iya, kurang lebih seperti itulah Pak, bahwa kita tuh datang gitu. Nanti Bapak juga nanti akan datang nih ke Bank BRI sebelum diterbitkan SKBDN. Pastinya mungkin nanti kita akan bahas kalau masuk ke materi pembiayaan di sini. Saya masih umum dulu nih Pak nih, tapi luar biasa Bapak sangat kelihatan sangat tertarik ya Pak ya, karena ya karena memang ini Pak, transaksi ini sangat sangat luas gitu Pak. Nanti bagaimana misalnya gini, bagaimana saya nggak punya uang nih 500 jutanya. Nah nanti juga kita sebetulnya ada lagi nih nanti bagaimana solusinya. Yang jelas bahwa penerbitan SKBDN atau LC lokal ini akan diterbitkan apabila ini sudah dipenuhi 100% nilai LC. Jadi uangnya tuh udah ada di sini Pak. Saya habis, tapi mungkin jika ada Bapak Ibu yang bertanya dipersilakan ya untuk boleh satu lagi ya. Tapi Ya, kalau tidak ada nggak apa-apa. boleh saya? Kita masih ada 5 hari lagi kan? Benar Ibu, masih 5 hari lagi nih Ibu. 5 hari Permisi, lagi. Ibu boleh tanya? Di sini sudah ada yang raise hand kepada Bapak Gunawan. Ya, baik Ibu, terima kasih. Moderator Pak. juga terima kasih. Ibu Hera, setelah saya mengamati di sini sangat bagus sekali ya presentasinya, membedakan antara LC dengan non LC. Tadi kan ada kalau di non LC itu kan jelas ya, ada kekurangannya jelas sekali gitu. Tapi kalau di LC ini saya tadi mengamatinya betul, memang keunggulannya itu ada LC dan dokumen dan paymentnya jelas gitu ya.
Cuman di sini ada pengantar barangnya itu kan ternyata beda gitu ya. Itu bukan lewat bank gitu kan. Kalau pengantaran barangnya gitu, tetapi kan lewat yang lain begitu barangnya. Dan ini kalau misalkan ini saya ingin nanya gitu ya. Pengecekan barangnya itu kalau misalkan kita menjadi buyer gitu, Bu. Misalkan kita menjadi buyer importir dari dari Cina gitu ya, barang-barang dari dari Cina itu. Nah ini kita mengecek barangnya itu apakah dicek juga oleh bank gitu ya, barang-barang yang akan kita beli itu, ataukah gitu ya, ataukah kita hanya mengecek dokumen foto atau mungkin dokumen-dokumen di LC saja gitu, sementara kekhawatiran kita itu kan barangnya itu tidak sesuai ekspektasi yang seperti kita inginkan, kita pesan begitu. Ini poin-poin pertama di LC ini. Kalau di non LC kan tadi sudah jelas ya, ada 3 macam itu. Yang kedua itu adalah kalau misalkan di nasional yang tadi SK BDN yang tadi Ibu sampaikan, iya. Apakah itu juga sama gitu ya, seperti dengan LC, konsepnya, terus kemudian pengecekan barangnya itu seperti itu kan. Saya juga sering mengirimkan barang, misalkan saya ke Papua, terus kemudian mengirimkan bahan-bahan yang lainnya juga gitu ya ke Makassar dan lain sebagainya. Saya juga pernah gitu. Tapi saya belum pernah melakukan LC ini gitu. Saya karena sistem percaya saja gitu ya. Sistem trust saja ya, sistem manual saja. Wah, ini barangnya saya video call gitu kan, ini sudah ada dan lain sebagainya begitu. Lalu saya transfer, saya kirim dan lain sebagainya gitu. Tapi proses ini saya baru ada ide gitu ya, akan mungkin lebih enak gitu. Cuman ini saya mencari kelemahannya gitu. Apakah kelemahannya masih ada di LC ini gitu, selain yang tadi saya sampaikan begitu, Ibu? Terima kasih, Ibu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi gini, Pak. Bank itu deal hanya dengan dokumen gitu. Jadi orang bank itu nggak ngecek barangnya gitu, Pak. Gitu. Jadi memang itu sesuai dengan aturan ya, Pak ya, bahwa dokumen itu atau bank itu hanya deal dengan dokumen. Seperti itu. Mungkin itu dulu ya, Pak ya, gitu. Nah, bagaimana itu barangnya itu kalau misalnya kita di sisi eksportir ingin mengetahui udah sampai mana nih barangnya, gitu ya. Nah, itu kan pengiriman barang itu melalui perusahaan pelayaran. Untuk saat ini tentunya semuanya juga digitalisasi ya, Pak ya, gitu. Nanti kita bisa cek udah sampai mana nih, gitu ya, udah sampai mana untuk barang itu, kalau kita hanya ingin mengetahui tentang status barang gitu. Nah, bagaimana kalau barang itu ternyata tidak sesuai gitu ya, Pak ya, tidak sesuai dengan yang diharapkan atau yang diminta oleh importir atau buyer gitu. Karena mungkin ini bisa ada kemungkinan ini terjadi juga gitu ya, Pak ya. Karena kan ini ada eksportir yang ya nakal-nakal lah gitu kan ya, Pak ya. Nah gini, Pak, salah satu ini memang tergantung dari jenis barangnya juga gitu. Ada beberapa barang yang diekspor itu diminta untuk sertifikasi atau barang tersebut itu dipastikan bahwa itu sesuai dengan yang diminta. Itu ada, Pak. Jadi mungkin di materi mentor lain itu akan dibahas tuh, Pak. Jadi sertifikat atau surat-surat kelengkapan apa saja nih yang harus dipenuhi oleh eksportir pada saat dia mengirimkan barang. Jadi
nanti itu dokumennya itu harus disertakan, Pak. Gitu. Jadi ini salah satunya adalah itu sudah dilakukan oleh misalnya Skovindo, pihak Skovindo itu sudah diperiksa dan Skovindo itu menerbitkan satu sertifikat. Itu salah satu yang bisa memastikan bahwa barang itu sesuai dengan pesanan. Seperti itu. Gitu ya, Pak ya. Nah, itu jadi ada beberapa yang memang tentunya itu akan bisa memastikan bahwa kalau pembayaran kan sudah ada di bank nih, gitu, karena melalui LC. Tapi barangnya sendiri bagaimana, gitu ya Pak ya. Nah, itu salah satunya. Bahwa atau mungkin untuk barang-barang tertentu, gitu. Dan ini memang biasa terjadi juga. Pihak buyer itu diberikan akomodasi oleh pihak eksportir, jadi harga mungkin itu ya bisa sudah termasuk itu untuk memeriksa barang langsung yang akan dikirim. Ada juga yang melalui yang memakai cara seperti itu. Jadi memang banyak sekali Pak cara gitu. Jadi bahwa barang itu sudah pasti sesuai dengan yang dipesan. Gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah untuk yang SKBDN ya Pak ya? Iya. Iya Bu. Ya, surat SKBDN itu untuk transaksi di dalam negeri Pak, gitu. Jadi biasanya itu untuk komoditi atau yang memang kita merasakan bahwa kita tuh ingin ada kepastian pembayaran, intinya gitu kan Pak, gitu, bahwa saya punya barang nih dan saya juga nggak mau kalau sampai saya nggak dibayar, gitu. Nah ini menjadi salah satu jawaban juga untuk transaksi yang antar kota atau antar provinsi, gitu. Jadi kalau misalnya bukan antar kota, di dalam kota yang sama juga sebenarnya bisa Pak. Saya Makassar, Bapak jual di Makassar juga ke pihak yang lain, itu boleh Pak pakai SKBD seperti itu. Gitu. Hanya karena gini Pak, persyaratan untuk mendapatkan SKBDN dan LC tentunya ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi gitu. Biasanya itu untuk nilai-nilai yang cukup besar seperti itu, atau misalnya barang-barang tertentu seperti itu. Kalau sekarang sih sebetulnya kan banyak sekali ya Pak ya metode untuk pembayaran yang bisa kita pilih ya Pak ya, terutama kalau misalnya untuk barang-barang yang sifatnya yang retail gitu. Tapi kalau untuk yang bernilai cukup besar, saya rasa melalui mekanisme LC dan SKBDN ini bisa dipilih Pak. Pak Gunawan dari kota mana Pak? Saya dari Jakarta Bu. Dari Jakarta. Iya, Universitas Muhammadiyah Jakarta saya juga. Oh iya. Ya. Ada ini juga Pak, ada rencana mau ekspor juga Pak, atau sudah bisnis antar kota juga Pak? Iya, sudah Bu, kalau bisnis antar kota sudah. Saya bisnis di batik tulis, terus karet, terus sama satu lagi terkait ini nih porang Bu. Porang ya Pak ya. Cuman ini sukses saya ya baru, Pak ya. Iya amin. Saya baru antar kota Bu, antar provinsi, jadi belum tingkat luar negeri saya. Makanya saya sebentar lagi naik kelas Pak. Mudah-mudahan ya. Sebentar lagi naik kelas insya Allah ya Pak ya. Iya. Ya Bu. Oh ya Bu, satu lagi Bu, boleh Bu? Kalau misalkan ini ada ini nggak one prestasi, atau mungkin kalau misalkan bayarnya tidak cocok gitu ya, ingin dikembalikan uangnya full gitu ya, ada kontrak seperti itu nggak di LC-nya, atau ada mungkin punishment atau apa gitu ya sebagai persyaratan balik uangnya gitu.
karena Iya. tidak sesuai gitu. Nah ini Pak, memang ini menjadi mungkin salah satu kekhawatiran ya Pak ya, gitu. Kekhawatiran nih gimana nih, gitu. Hanya memang ini pada prakteknya dua-duanya juga akan berpikir keras nih Pak. Karena kan ini antar negara, biayanya juga pastinya nggak akan sedikit, ya Pak ya, gitu. Jadi kalau misalnya terjadi ada hal masalah seperti ini, ya memang itu dilakukan melalui arbitrase biasanya ya Pak ya, gitu. Nah, hanya biasanya masing-masing itu pasti akan berhitung gitu ya Pak ya, karena kalau misalnya sudah terjadi masalah seperti ini, pastinya kan ini akan biayanya juga yaitu besar biasanya gitu ya Pak ya. Nah, makanya ini pada saat ini masing-masing pihak nih, kita di sisi eksportir, demikian juga di sana buyer gitu ya. Atau mungkin kita akan tahu nih kalau misalnya kita juga di sisi importir. Misalnya gini Pak, misalnya kita menjual barang eksportir, namun ada sumber daya yang perlu misalnya, atau ada spare part, atau ada bagian bahan-bahan lain yang memang dibutuhkan untuk membuat barang ekspor itu, tapi melalui impor misalnya, sehingga kita tahu nih betapa susah Pak untuk mendapatkan LC itu ya. Jadi nah itu memang pengamanannya di situ, jadi nggak hanya seperti oke, kita punya uang bisa diterbitkan LC, enggak Pak, gitu. Nah di sini juga kita juga dipaksa nih untuk memahami aturan-aturan mainnya, gitu Pak, bahwa karena apa? Karena ini untuk meminimalisir masalah yang terjadi, gitu Pak. Biasanya jarang terjadi Pak. Ya, karena memang dari awal itu sudah betul-betul sudah ketat nih di kedua belah pihak. Gitu, Iya, Pak. baik Bu. Ya. Kalau syarat SKBDN sama syarat LC itu apa ya Bu ya? Iya Pak. Kami belum paham nih untuk syaratnya Bu. Syarat Oh, mendapatkan syaratnya. LC dan syarat SKBDN gitu. Ya. Kalau misalnya Bapak sebagai yang pemilik barang, artinya Bapak adalah seller, ya Pak ya. Berarti Bapak akan menerima SKBDN atau akan menerima LC, gitu ya. Itu dulu ya Pak ya, gitu. Yang dipahami mungkin ya Pak ya. Baik. Nah, ya. Nah, itu akan menerima, gitu. Nah, itu. Nah, kalau misalnya, sebenarnya kan kita bisa, kalau kita SKBDN ya, untuk transaksi SKBDN, kita bisa cek, ya Pak ya. Nah, apa sih persyaratannya kita di sisi eksportir untuk bisa menerima SKBDN tersebut? Gitu ya. Satu adalah di dalam kesepakatan antara Bapak dengan pembeli itu disepakati memakai SKBDN untuk pembayarannya. Itu yang pertama. Kemudian Bapak juga harus sudah menjadi ya, atau kalau misalnya ini belum, ya udah ini dulu mencari dulu nih banknya nih, Bapak pilih misalnya bank mana, gitu ya. Saya rasa sih kalau untuk di Indonesia untuk SKBDN banyak sekali ya Pak ya pilihan bank, ya seperti tadi bank-bank BUMN itu semua juga sudah bisa bertransaksi devisa. Jadi Bapak cari aja bank devisa. Mau swasta juga cari aja yang sudah berstatus devisa, gitu ya Pak. Nah, nanti Bapak sebagai nasabah nanti sampaikan aja bahwa saya sedang menerima, saya sedang menunggu untuk SKBDN karena saya ada transaksi yang akan memakai mekanisme SKBDN. Nah, nanti ini di sini juga nanti rekening Bapak tuh sudah disampaikan nih ke pihak buyer, gitu. Nanti akan
banknya bank mana. Ini sudah halo-halo nih antara Bapak dengan pihak buyer. Nanti untuk SKBDN menunjuk misalnya Bapak Bank BNI misalnya, Bank Negara Indonesia cabang Slipi misalnya gitu ya Pak ya, gitu. Nah nanti di sana issuing banknya misalnya dari Makassar tuh Bank BRI misalnya gitu ya Pak ya, BRI ke Bank BNI gitu. Jadi ini memang masing-masing sudah menjadi nasabah tentunya ya gitu. Nah untuk di sisi Bapak di sini tinggal menunggu saja Pak, menunggu SKBDN datang gitu. Nanti Bapak akan diinfo bahwa SKBDN sudah ada, selanjutnya Bapak akan melakukan pengiriman barang. Seperti itu sih Pak. Gitu. Lebih detailnya lagi nanti ada materi pembiayaan nanti seperti apa. Misalnya di sini saya nggak ada uang nih 500 juta misalnya saya nih, tadi saya mau transaksi mau beli kacang kedelai 500 juta gitu ya. Karena di issuing bank tuh harus di store 100% nilai SKBDN seperti itu. Namun prakteknya kalau misalnya saya nggak punya nih cash 500 juta, berarti tapi di sini tetap harus ada 100% nilai SKBDN. Nah nanti misalnya saya mengajukan pembiayaan seperti itu, tapi total misalnya marginal deposit saya 20% misalnya, 80%-nya itu berupa pembiayaan. Total uang saya ada di sini itu adalah senilai SKBDN 500 juta, seperti itu. Gitu sih Pak, mudah-mudahan dapat dipahami. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya. Mungkin itu Mbak Natasha ya untuk, wah ini udah lebih 21 menit. Mudah-mudahan yang lain tidak ini. Iya Bu, baik Bu. Mungkin karena sudah pukul 5 lebih 21 menit, kita bisa cukup dulu ya untuk hari ini. Ya. Terima kasih banyak Ibu Hera.